Lagi dari persamaan effectiveness ini Anda juga bisa mendapatkan sebuah sebuah insight gitu ya, bahwa kalau kita mendesain sebuah fin ya paling tidak effectiveness-nya minimal 2 ya. Perbandingan antara key dengan fin yang kita desain dibandingkan dengan fin adalah paling tidak 2 ya. Kemudian dari sekali lagi Anda simpulkan antara properties dari fin yang kita gunakan, yaitu di sini ada konduktivitas dari materialnya. Tentunya kita kalau ingin fin kita lebih efektif ya K-nya lebih besar ya, atau lebih tinggi. Kemudian di sini juga berbeda ya, artinya fin kita itu tidak akan atau lebih tidak efektif jika kita gunakan pada sebuah kondisi yang fluida di sekitarnya itu sudah hanya tinggi ya. Jadi misalkan pada fluida dengan kecepatan aliran yang sudah besar ya, atau dengan melibatkan perpindahan color 2 fase, akan menjadikan hanya fin kita gunakan pada kondisi tersebut tidak banyak membantu. Artinya dengan kata lain sebenarnya sudah nggak pakai fin aja sudah bagus ya. Atau kombinasi antara, nah di paper AC ini artinya sebuah fin dengan paper AC yang tinggi akan mendapatkan effectiveness yang lebih besar. Ya itu ya. Kemudian selanjutnya yang mana ya, ini ya. Ya, kemudian ini contoh ya, contoh untuk memberikan lebih mudah kita pahami dari penggunaan nilai effectiveness dari sebuah pin. Misalkan ada sebuah stainless steel fin ya, pin fin di sini ya. Kita lihat ada sebuah pin fin dengan aktivitas 16 watt per meter Kelvin ya. Kalau ada diameter berarti ini adalah pin fin berbentuk angular ya. Seperti tapi dengan lingkaran ya. D sama dengan 1 cm, kemudian panjang finnya adalah 10 cm ya. Kemudian terekspos pada boiling water. Nah, ini ingat ya, ini boiling water, jadi hanya cukup tinggi ya. Ini lingkaran seperti ini. Ini di sini boiling water ya, atau air yang mendidih di sekitarnya fluidanya. Kemudian kita bisa mencari fin effectiveness. Ya kita gunakan misalkan adiabatic fin ya, adiabatic fin ini. Kenapa kira-kira? Kalau Anda gunakan adiabatic fin, kenapa kira-kira? Adiabatic tadi kalau temperatur di permukaan di sini ya, atau di fin ini sudah temperatur L ya, itu sudah hampir sama dengan temperatur fluida. Nah, ini adalah kondisi adiabatis, tidak ada kalor yang tertransfer ke luar. Kira-kira kenapa ya? Ya, jadi salah satunya mungkin pada kondisi boiling ini kan sudah tinggi ya, temperatur di sini sudah tinggi, nah, sehingga temperatur di permukaan ini sudah hampir sama dengan temperatur di fluidanya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai kasus adiabatis ya. Sehingga nilai effectiveness fin ya, Anda cek dari persamaannya ya, Kf yang adiabatis ya, Kf yang kemudian dibandingkan dengan Ki without fin ya. Nah, sehingga kalau Anda lihat M-nya, nilai M-nya ya H dikalikan P per KAC ya, atau akar dari ini hanya cukup tinggi ya, 5000 ya. Keliling dari sebuah ini ya, keliling di sini apa? Berarti P kalikan D ya, P dikalikan diameternya. Nah ini, kemudian K-nya udah tahu ya. Kemudian luas penampang ya dari lingkaran ya. Bentuk fin-nya kan lingkaran. Ini adalah Pi per Pi D kuadrat atau Pi per 4 D kuadrat ya. Kalau tadi yang perimeternya Pi kalikan D ya. Nah, sehingga didapat ini M ya, nilai M kecilnya adalah 353,55 ya. Sehingga kalau kita masukkan dalam efektivitas dari fin-nya ya, ini tangan H dari ini ya, tidak terlalu efektif ya. Kira-kira kenapa? Ya, tadi salah satunya adalah kita lihat dari H ya. Jadi fin ini digunakan pada lingkungan fluida yang boiling water atau air yang mendidih, itu hanya tinggi sekali. Jadi nggak ada manfaatnya di situ. Karena air yang mendidih itu hanya sudah tinggi, kita tambah dengan fin ya tidak terlalu membantu di situ ya.
Nah, jadi salah satunya adalah kita menggunakan fin yang sudah cukup besar ya, cukup besar, tapi hanya meningkatkan 13% dari heat transfernya saja. Ya mungkin dalam kondisi tertentu Anda anggap itu manfaat, tapi secara umum tadi sekali lagi dianjurkan penggunaan fin itu adalah hanya lebih atau effectiveness-nya berapa tadi? Jika lebih dari 2 ya, lebih atau sama dengan 2 itu bisa dianggap sudah efektif. Ya, jadi itu ya konsep dari fin effectiveness. Jadi seberapa efektif fin yang kita desain itu digunakan di dalam sebuah sistem. Ya, jadi itu adalah rasio antara apa tadi? Rasio antara QF ya, Q dengan fin dibagi dengan Q tanpa fin. Kemudian performance yang kedua yaitu adalah fin efisiensi. Ya, fin efisiensi. Di fin efisiensi ini agak berbeda konsepnya dengan fin effectiveness. Nah, ini adalah rasio antara Q dengan fin, ya. Q dengan fin dibagi dengan Q tanpa fin, tetapi Q maksimum yang mungkin terjadi dalam sebuah fin ya. Jadi Q maksimum yang. Nah, jadi kira-kira apa Q maksimum ini? Nah, di sini dijelaskan Q maksimum adalah kalori yang tertransfer jika seluruh permukaan dengan temperatur di base-nya. Nah, jadi ini kondisi ideal memang. Jadi kalau kita punya sebuah fin, kalau temperatur base-nya misalkan berapa? 100 derajat. Kemudian Nah, ini idealnya kan turun seperti ini ya. Ini di sini mungkin 100, di sini 60, di sini 70 dan seterusnya. Sehingga nanti tetanya kan berarti TB ya, dikurangi dengan T fluida. Tapi kalau kondisi yang paling maksimum terjadi, itu kan berarti dianggap temperatur ini semua sama dengan TB ya. Di sini 100 ya. Di sini 100, di sini dan semuanya 100. Dijelaskan sebelumnya bahwa efisiensi dari fin ini adalah QF ya dibagi dengan Q maksimum yang mungkin terjadi. Sekali lagi Q maksimum itu adalah kondisi ideal, sebenarnya hampir tidak secara praktis tidak terjadi ya. Misalkan tadi ya, jadi dianggap temperatur kalau kita punya sebuah fin, sekali lagi kalau kita punya sebuah fin, ini temperatur base ini sama dengan temperatur di sini semuanya. Jadi temperatur di seluruh permukaan fin ini sama dengan temperatur base-nya. Jadi sehingga perbedaan temperatur antara fin dengan temperatur fluida ini ya sama dengan temperatur base-nya semua. Jadi ini akan terjadi transfer calor yang paling besar ya, maksimum. Nah, sehingga efisiensi fin adalah QF dibagi dengan Q maksimum yang mungkin terjadi. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini ya, kalau di sini temperatur base-nya misalkan 100 derajat Celcius, di sini akan semuanya sama ya, Qmax tadi ya. Qmax-nya itu akan diasumsikan sebuah perpindahan kalor di mana temperatur di setiap titik di fin tersebut itu sama dengan temperatur base-nya. Oke, saya kira itu sudah jelas ya definisinya. Kemudian ini sebuah approximation calculation untuk QF jika ujungnya konvektif. Tadi kan kalau Anda lihat persamaan adiabatis ya. Jadi persamaan QF yang paling sederhana itu kan persamaan adiabatis. Yang untuk kondisi 3 lainnya itu kan agak panjang ya persamaannya. Khususnya yang yang QF pada ujungnya konvektif itu kan panjang. Nah, ini nanti Anda lihat di textbook ya lebih detail. Ini adalah metode pendekatan. Pendekatan artinya kita menghitung Q, tetapi kita gunakan persamaan yang adiabatik. Nah, adiabatik dengan pada convection dengan sebuah besaran atau fin dengan panjang yang terkoreksi. Nah, lihat ternyata bisa kita dekati dengan menggunakan definisi baru yaitu LC sama dengan L plus ketebalan fin dibagi 2. Nah, jadi dengan pendekatan itu maka nanti besaran QF untuk ujung fin dengan konveksi itu sudah
mendekati dengan persamaan ujung fin yang adiabatis. Kenapa kita gunakan yang konveksi? Karena pada hampir seluruh aplikasi dari fin itu sebenarnya ya ujungnya kan konveksi. Jadi yang kita gunakan adalah realnya ya. Realnya dalam kondisi real atau praktis itu nanti mayoritas atau hampir semua kasus itu adalah kita bisa menggunakan GF dengan ujung itu kan ada perpindahan kalau konveksi. Sangat jarang fin dengan kondisi tips misalkan infinite length ya, atau adiabatis itu ya ngapain kita desain untuk aplikasi seperti itu. Tetapi itu kondisi yang ideal. Nah, jadi kita gunakan pendekatan LC sama dengan L plus T per 2. Ya, jadi ini penjelasannya silakan dilihat di textbook ya, di textbook di Incropera ya. Itu ada ya penjabarannya sehingga kita gunakan corrected length sama dengan L plus T per 2. Sekali lagi T-nya berarti adalah ketebalan ya, ketebalan dari fin-nya. Kalau kita punya fin seperti ini ya ketebalannya ini. Ketebalannya ini T kecil ya. Jadi kita gunakan persamaan QF pada adiabatik, kondisi adiabatik untuk kondisi konvektif tips ya dengan pendekatan LC sama dengan L plus T per 2. Nah, sehingga kalau kita lihat ya di sini, kalau kita lihat ya saya hapus dulu di sini. Ya, sehingga QF pada kondisi ujungnya yang fin ya, ujungnya konveksi itu bisa sama dengan didekati dengan QF sama dengan adiabatik ya, M tangen hiperbolik dari M dikalikan L. Jadi L-nya dikatakan dengan LC ya. Sehingga efisiensi juga sama. Jadi ini adalah QF per Qmax ini sama dengan seperti ini. Jadi tan hiperbolik M dikalikan LC, di sini L-nya kita ganti corrected length ya. Di sini juga sama ya. Ya, sehingga di sini approximation-nya itu agak akurat ya jika H per T per K sama dengan kurang dari ini. Ya, sehingga nanti Anda bisa menggunakan persamaan QF pada ujung yang konveksi ya, QF dengan ujung konveksi. Dengan menggunakan persamaan yang lebih sederhana, tetapi L-nya kita ganti dengan corrected length-nya. Ya, di mana LC sama dengan L atau panjang fin itu sendiri ditambah dengan ketebalan fin dibagi dengan 2. Jadi, sekali lagi untuk lebih detailnya silakan dibaca di halaman berapa saya lupa ya. Di textbook itu ada penjelasannya ya. Jadi pendekatan bahwa LC sama dengan L plus T per 2 itu adalah bisa kita gunakan ya, atau ya, kemudian ini ya tadi ya, ini dan seterusnya. Kemudian nanti ini akan pada kondisi khusus ya, pada umumnya lebar dari fin ya. Lebar dari fin, kalau kita punya fin lebarnya seperti apa? Nah, ini lebar ya, W-nya. Ini jauh lebih besar dari thickness-nya. Jadi lebih besar dari thickness-nya. Ya, ini pada kondisi fin yang kita desain itu paling umum adalah seperti itu ya. Sehingga nanti P sama dengan hampir harusnya kan P sama dengan 2W plus T ya. Nah, di sini W plus T. Nah, ini bisa sama dengan kira-kira ini karena T-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan W-nya. Jadi harusnya P sama dengan 2W plus T. Tapi karena T-nya jauh lebih kecil dari W-nya, ini bisa dituliskan seperti itu. Sehingga dengan pendekatan itu P sama dengan 2W saja, itu perkalian M dengan LC-nya juga bisa lebih sederhana ya, sama dengan ini. Jadi M kalikan LC sama dengan ini. Kemudian A-nya ya, A dari luas area dari itunya adalah LC dikalikan T-nya. Ya, LC dikalikan T-nya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk membantu menganalisis efisiensi fin ini dengan graphical solution. Jadi dari persamaan kombinasi antara ada QF, ya, kemudian tadi ada efisiensi dari fin, itu kita buat persamaannya dan kita gambarkan dalam sebuah grafik.
Kita gambarkan dari sebuah grafik sehingga nanti ini bukan ini efisiensi fin. Nah, jadi dalam sebuah grafik sehingga nanti dalam grafik tersebut ya, grafik tersebut efisiensi fin-nya misalkan kita buat dalam sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Kemudian di sumbu X ini adalah kombinasi antara berbagai parameter tadi ya, berbagai parameter. Ya, itu ya. Nah, di sini ya. Nah, sehingga kita dapatkan grafik seperti ini ya. Grafik seperti ini. Jadi kita lihat di sumbu X adalah kombinasi dari LC pangkat 3/2. LC tadi apa? Masih ingat ya? LC tadi adalah corrected fin length. Itu L plus T/2. Pak, kalau finnya berbentuk lingkaran gimana? Ujungnya kan T-nya gimana? Nah, nanti sama, didekati aja dengan diameternya. Ya. Jadi ini LC 3/2 H per K dikalikan AP ya. P/2. Ini definisinya di sini semua ya, definisinya sini. Kalau kita lihat pada sebuah pin fin ya, rectangular fin. Ini LC-nya berarti L ya. L-nya panjangnya finnya di sini T ya. T/2 jadi setengah ketebalan. Kemudian AP ya, luasan profilnya di sini adalah LC ya dikalikan dengan ketebalan ya. Kalau bentuknya seperti ini, L sama dengan L-nya itu sendiri ya, karena ketebalannya ini tidak ada di sini. Kemudian AP sama dengan LT dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah menghitung efisiensi dari fin itu dengan memanfaatkan graphical solution seperti ini ya. Jadi misalkan Anda sekarang punya sebuah fin berbentuk rectangular seperti ini. Nah, kalau Anda sudah tahu kira-kira kombinasi hitungan di sini katakanlah 1 ya. Karena LC pangkat 3/2 dan ini 1. Kemudian bentuknya seperti ini ya. Nah, berarti Anda bisa berarti fin-nya adalah efisiensinya misalkan di sini 65% dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan ini, kalau di grafik ini hanya 3 profil seperti ini. Nah, kemudian ini profil yang cukup banyak digunakan ya pada annular fin. Pada annular fin ya seperti ini ya. Ini juga sama, ini adalah LC pangkat 3/2 H per KAP pangkat setengah. Kemudian di sini semuanya untuk annular fin ya. Jadi Anda lihat di sini ada berbagai kombinasi antara nilai R2C per R2C per R1 ya. Dimana R2C ini kan ini ya. Nah, jadi ketebalan dari ini adalah R2C ya. Ini saya agak mengganggu. Ketebalan dari annular fin-nya ini ya. T ya. Ketebalannya T. Ini berarti ada R1. R1 itu dari sumbu konsentris fin-nya di sini. Kenapa ya? Dari sumbu konsentris fin ke sini ya. Mungkin saya ganti aja. Sumbu konsentris fin ke ke permukaan yang pipanya ini. Kemudian R2 itu ke ujung finnya. Nah, jadi ini R1, ini R2, sehingga panjang finnya kan otomatis ini ya, R2 dikurangi R1 ya, L. Nah, sehingga definisi dari R2C adalah R2 ya. Nah, ini corrected radius ya berarti kan. Radius yang terkoreksinya R2 plus T/2 ya. LC-nya L plus T/2, AP-nya LC per T. Nah, sehingga ini ada kombinasi ya di sini. Kalau misalkan R2C per R1 sama dengan 1, kita gunakan ini ya, grafik yang ini. Kemudian kalau ini 2, 3, 5 dan seterusnya. Gimana kalau 4 Pak? Ya 4 mungkin Anda bisa membuat sendiri atau digambar sendiri. Tapi kalau untuk kebutuhan praktis ya Anda bisa kira-kira interpolasi di antara nilai 3 dan 5 di sini ya. Nah, sehingga misalkan Anda ketemu di sini nilainya yang sumbu X-nya adalah kombinasi parameternya 1,5 ya. Kemudian pada kondisi R2C per R1 sama dengan 1 ya, maka di sini ya. Sehingga nanti kira-kira fin-nya di sini. Tapi biasanya kita desain fin itu agak tinggi ya di sini ya, supaya efisiensinya misalkan 90% lebih. Jadi kita desain supaya nilai sumbu X-nya ini adalah
Misalkan kurang dari 0,5 di sini. Ya, saya kira itu. Coba save dulu ya.